Halo sobat yang kerjaannya mangap-mangap berhadiah tetapi tidak pernah di ACC ya salam. Di video kali ini aku bakalan membagikan salah satu WA dari aplikasi Kotak Koin teman-teman. Ini adalah aplikasi ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Nah di video kali ini ada sedikit yang unik karena aku menuduh DC-nya modus nagih pinjol. Jadi selama ini jika DC leluasa dalam memfitnah nasabah, kali ini aku bakalan leluasa dalam memfitnah DC pinjol ini. Jadi apa yang bakal aku lakukan kepada DC pinjol, silahkan kalian simak videonya sampai habis. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, aku minta supportnya untuk subscribe channel ini agar aku semakin semangat dalam mengupdate info-info terbaru tentang penagihan pinjaman online ini. Jadi gimana keseruannya, silahkan disimak videonya sampai habis. Jadi beginilah teman-teman cara aku memfitnah DC-nya seperti itu. Agar apa? Agar di sini kita kasih pelajaran kepada DC pinjol agar dia nggak seenaknya dalam memfitnah nasabah seperti itu. Seperti yang kalian tahu, bahasa dari pinjol ilegal ini dia memfitnah kita melarikan uang perusahaan, maling, teroris, segala macam. Bahkan dia bilang kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Nah, di sini aku bakalan memberikan timbal balik kepada DC-nya. Di sini aku ingin memfitnah DC-nya seperti itu. Biasanya ancaman DC ini cuman ancaman kopong belaka seperti itu. Di sini aku bakalan bikin dia sejengkel-jengkelnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan isi videonya. Nasabah aplikasi Kotak Koin pada hari ini akan ada pengalihan data dan belum ada pembayaran, maka dari itu pihak tim audit eksternal akan melakukan rutinitas untuk menindaklanjuti data nasabah yang bermasalah atau belum bayar tagihan. Kami harap tanpa konfirmasi kembali ke Anda, tagihan yang masih tertunggak Anda selesaikan sekarang. Saya tunggu itikat baiknya maksimal jam 13. Mohon itikat baik Anda dan kerjasama agar tidak merugikan pribadi Anda. Halo, merugikan seperti apa? Seperti itu loh ya. Alah modus saya loh. Oke, di sini aku langsung ngegas teman-teman. Modus bagaimana? Jelaskan. Foto siapa itu kok bisa Anda bilang saya modus? Katanya. Di sini aku langsung balas, modus lah. Nah, oke, modus lah nagih pinjol. Nggak tahu foto siapa, nggak kenal. Aku bilang kayak gitu. Hutang sampai lupa, nggak tahu diri. Katanya. Banyak ya modus nagih pinjol sekarang dengan bekal nyadap galeri HP orang, aku bilang kayak gitu. Ini adalah faktanya teman-teman. Jadi semua galeri kita disadap, kontak kita disadap seperti itu. Jadi di sini aku menuduh DC-nya kalau DC-nya itu penipuan online. Kenapa? Karena dia menguasai semua kontak, dia menguasai semua galeri, dia bebas menghubungi siapa aja. Coba, benar nggak seperti itu? Oke, dia ngasih link aplikasinya ya. Sok tahu Anda itu buka linknya, lihat tagihannya. Jangan sok tidak mengakui utang. Jam 1 saya tunggu pembayaran Anda. Oke, aku langsung balas. Ngapain lihat tagihan yang ada lu sadap lagi. Banyak di sini stres sekarang. Goblok katanya, ngerasa hutang tidak di Kotak Koin. Iya, Anda yang stres hutang tidak mau mengakui katanya. Di sini aku langsung balas, enggak, siapa yang punya hutang, aku bilangin. Tunggu saya hubungi kontak kerabat Anda, makanya dicek masih pagi otaknya dipakai katanya. Oke, kita lanjut. Mau lu hubungin semua juga nggak apa-apa, jelas kan di sini semua kontak sudah lu sadap, aku bilang kayak gitu. Pandai banget acting, sadap bagaimana bego, nggak usah sok tahu. Mandi cuci muka sana, gobloknya nggak paham lagi saya. Langsung bingung ya teman-teman. Aku langsung balas, buktinya lu bisa tahu kontak lainnya, nggak sadap tahu dari mana, aku bilangin. Bener kan faktanya seperti itu. Jadi di sini aku dituduh kalau dia itu nggak nyadap seperti itu. Lah nggak nyadap gimana dia bisa mengetahui semua isi kotak kok seperti itu. Makanya itu ada link katanya, tolol aku bilangin. Di copy, disalin di Google, lihat tagihannya. Iya karena Anda ngajuin pinjaman di aplikasi kami. Kurang kerjaan saya menyadap kontak Anda, tidak ada gunanya. Intinya saja mau bayar jam berapa, nggak usah banyak drama. Duit udah dimakan, katanya seperti itu teman-teman. Aku langsung balas, ogah ngapain yang ada isi HP gua lu intip-intip semua dengan modus nagih pinjol. Jadi di sini aku semakin memfitnah DC-nya seperti itu ya. Jadi biar apa? Biar mereka juga dapat pelajaran. Jangan mereka aja yang enak-enak main fitnah selama ini kayak gitu. Jadi gimana perasaan mereka jika nasabah seperti ini kayak gitu. Oke, katanya jijik muka pas-pasan begitu. Intinya saja bayar jam berapa? Angkat dulu biar saya jelaskan. Telepon tidak diangkat, takut ya Anda. Wow, wow, aku dibilang takut teman-teman.
Aku langsung balas, "Nggak usah lu jelasin, gua nggak minta penjelasan. Penipu modus nagih pinjol," aku bilang kayak gitu. "Kebanyakan nonton sinetron, goblok jadinya, penipu yang kayak mana, makanya saya telepon diangkat." Teman-teman. "Lu yang goblok, nggak ada ngajuin ditagih tolol," katanya. "Goblok udah tua juga, itu foto Anda kan, gua nggak kenal." Oke, tidak usah pura-pura tidak tahu, makanya kurangin nonton sinetron, jadi nggak kebanyakan drama katanya. Aku balas lagi, "Lu tanya gua jawab kok, maksa harus gua ngakuin bego." Oke, dari DC-nya, "Tunggu saya hubungi kontak Anda." "Iya, Anda yang bego, cepu, nggak berani angkat telepon, takut makanya drama dulu," katanya. "Kok tahu kontak gua, bener kan semua udah disadap, pinjol gila," aku bilangnya kayak gitu. "Iya, lu yang gila, makanya saya telepon diangkat biar Anda tahu saya gila apa enggak," katanya. "Udah jelas itu data diri Anda," katanya. Aku langsung balas, teman-teman, "Jijik banget intimidasi orang untuk bayar yang tidak dilakukan. Sadar lu bego, gua nggak kenal." Oke, dia langsung balas, "Tunggu saya hubungin itu. Anda sendiri tidak kenal, Anda gila berarti," katanya. Aku langsung balas, "Udah, gua nggak ada yang nagih, cuekin aja, itu penipuan modus nagih pinjol, udah gua kasih tahu semua kok." Nah, di sini aku membalas sama di sini ya. Jadi di sini mau mengancam semua kontak. Nah, di sini aku udah bilang hubungi aja semua kontak, karena aku udah bilang kalau ada yang nagih tolong dicuekin karena itu modus penipu nagih pinjol. Oke, dia langsung balas, "Pandai banget acting ya, makan uang haram Anda," katanya. Ini adalah bahasa-bahasa yang biasa kita dengar seperti itu ya. Lah mereka makan-makan uang riba haram juga, orang sama-sama kok kayak gitu. Jadi jangan sok-sok suci lah di sini. Oke, bukan soal acting, soal fakta. Soalnya kotak disadap untuk meras orang kan, itu fakta, aku bilang kayak gitu. Jadi inilah yang aku bilang sama si pinjolnya, teman-teman. Jadi selama ini dia menyadap handphone orang kan tujuannya untuk itu, untuk menakut-nakuti kita seperti itu. Jadi di saat kita belum bisa membayar, ya begitulah dia mengancam untuk menghubungi semua kontak. Di sini foto profilnya nggak ada ya, teman-teman. Di sini hanya ada namanya Roy seperti itu. Ini nomor handphonenya, silakan kalian kerjain. Ya kali kalian butuh hiburan juga dari dia. Semoga nomornya masih aktif seperti itu. Jadi beginilah faktanya penagihan dari pinjol ilegal ini, teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi galbay di pinjol ilegal, ya dibawa santai aja. Jangan kalian terbawa dengan kata-kata DC. Karena kata-katanya itu adalah yang bakalan menjatuhkan mental kalian seperti itu. Seperti biasa, teman-teman. Jika menurut kalian ada hal yang positif, silahkan diambil. Jika tidak, ya cukup hanya hiburan saja seperti itu. Jadi di sini aku ngerjain DC seperti ini karena aku tuh udah geram banget seperti itu. Aku udah kesel banget karena dari DC seenaknya memfitnah orang. Jadi di sini aku juga memfitnah DC-nya sebagai modus penipu nagih pinjol. Buktinya semua kontak disadap, semua galeri disadap, nanti diancam-ancaman orang dengan menyebarkan itu, semua kan sama aja dengan mereka melakukan pemerasan seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja ya video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel ini, udah like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Akhir kata atas nama aku Adi dan bye.